Halo semuanya, perkenalkan aku Monica Putri Mutiara dari Information System Laboratory. Di video profil kali ini kita akan berkenalan dengan Kak Farha dari Binusian 2023. Halo Kak Farha. Halo Kak Monik. Ya. Oke, boleh kenalin diri dulu Kak Farha? Halo semuanya, kenalin namaku Farha, aku dari Binusian 2023, jurusan Sistem Informasi. Oke deh. Kalau boleh tahu nih, Kak Farha kesibukannya apa nih saat ini? Untuk sekarang aku bekerja sebagai project staff di IT Division pada perusahaan Binus Group. Gitu. Oke. Wah, menarik nih project staff. Kira-kira project staff itu mungkin apa sih Kak? Mungkin kan para binusi yang di sini masih belum paham ya terkait dengan project staff itu ngapain. Boleh diceritain Kak? Jadi project staff di sini aku sebagai asisten atau yang membantu project koordinator atau yang biasa kita sebut project manager. Nah, eh, kerjanya mirip-mirip dengan sistem analis, cuman ada beberapa bagian-bagian project yang kita koordinasiin seperti misalnya pembuatan timeline, koordinasi dan juga diskusi dengan berbagai pihak, baik itu klien, user, PM. eh, Terus kebetulan juga aku bekerja di bidang teknologi, jadi tentunya seperti programmer, tester, dan lain-lain. Itu sih Kak, kurang lebih. Oke deh, thank you buat penjelasannya Kak. Oke, kalau boleh tahu job desk Kak Farha sendiri tuh apa aja ya? Eh, yang tadi aku sebutin, itu juga aku membuat planning design. Eh, Kebetulan aku lagi mengembang proyek sebuah aplikasi, jadi tentunya planning desain sistem informasi aplikasi itu sendiri dan juga mengulik lebih requirement dan diskusi lebih lanjut terkait proses bisnisnya gitu Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Farha, kenapa sih Kak Farha tertarik menjadi project staff? Apakah dengan role Kak Farha saat ini itu kalau nggak salah kan tadi Kak Farha bilang ya kali Kak Farha itu dari jurusan sistem informasi. Apakah mendukung pekerjaan Kak Farha saat ini? Tentunya ngedukung banget. Nah, itu salah satu alasan aku kenapa aku ambil pekerjaan project staff ini karena memang dari awal aku memilih jurusan sistem informasi, memang aku kulik pekerjaan-pekerjaan apa aja yang ada di kesempatan jurusan ini. Salah satunya project management yang aku tertarik banget karena dia jenjang karirnya juga cukup aku pahamin dan juga banyak mata kuliah-mata kuliah yang bisa aku implement di pekerjaan saat ini. Oke deh, kalau ngomongin mata kuliah nih Kak, boleh tahu nggak satu mata kuliah yang menurut Kak Farha sendiri itu membantu banget dalam pekerjaan Kak Farha? eh So far semuanya tuh sangat membantu. Cuman yang paling aku bisa implement itu yaitu dua mata kuliah ini, Information Information System Analyst Design, tentunya sebagai sistem analis dan juga ISPM atau Information System Project Management. Itu sih Kak, dua itu yang sangat amat aku terapin di pekerjaan aku kali ini. Oke, jadi buat para binusian mengerti nih ya Kak, kalau misalnya ke depannya next mau jadi seorang project staff, project manager dan lain-lainnya, berarti dua pelajaran ini harus diperhatikan dengan baik ya Kak. Betul. Oke deh Kak. Kalau kita tadi dengar Kak Farha sendiri membahas terkait dengan project gitu Kak, kalau boleh tahu boleh informasi sedikit nggak? Kak Farha ini lagi pegang project apa aja sih Kak? Oke, jadi untuk saat ini aku bekerja sama dengan pihak luar, yaitu salah satunya Kementerian Pendidikan atau Kemdikbud di bagian dikti kelembagaan, yaitu pendidikan tinggi. Nah, yang kita garap yaitu sebuah aplikasi untuk proses perizinan seperti pembukaan program studi, pendirian dan perubahan PTS, dan lain-lain. Jadi terkait kelembagaan dari pendidikan tinggi gitu sih, Kak. Oke, thank you Kak Farha untuk penjelasannya. Berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan, berarti stakeholdersnya Kak Farha ini eksternal ya, pihak-pihak eksternal. Contoh, salah satu contohnya tadi kementerian gitu ya. Oke deh Kak.
Oke, Kak Farha, kalau boleh tahu nih, soft skill atau hard skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang project staff, project manager, dan sebagainya? Baik, banyak sih. Cuman mungkin yang paling menonjol itu dari sisi soft skill, yaitu komunikasi dan public speaking. Kenapa? Karena kita sebagai sistem analis atau project staff ini berada di tengah-tengah antara user, klien, PM, dan programmer, tester, dan banyak pihak lainnya gitu, yang kita jembatani koordinasi dan diskusinya. Sedangkan untuk public speaking, aku juga beberapa kali diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan ke masyarakat luas yang pengguna aplikasi ini, dan juga presentasi untuk berbagai pihak, baik itu progress meeting dan lain-lain gitu, Kak. Oke deh, berarti seorang dari dengan jurusan sistem informasi memang tugasnya itu adalah menjembatani antara kebutuhan user kepada programmer ya Kak, kurang Betul. lebih seperti itu. Mm, Dan ingin membuat aplikasinya itu agar sesuai dengan permintaan dari klien itu sendiri. betul. Oke deh Kak, mungkin aku balik ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi kalau kita bahas project gitu Kak, ini kan projectnya besar gitu Kak. Kalau boleh tahu nih, kalau Kakak ngerjain project tuh bisa satu project ke antar project tuh butuh waktu berapa lama Kak? Oke. Kebetulan aku bergabung di perusahaan ini dari eh, akhir 2002, 2001. Itu jadi sekitar sudah 2 tahun di proyek yang sama. Jadi dari awal, dari start-nya sampai sekarang masih berjalan dan terus improve. Jadi proyek yang aku garap ini, yang kami garap, sorry, itu termasuk long term project sih, Kak. Gitu. Oke deh, berarti akan terus-terusan ya Kak untuk maintenance sistem tersebut. Oke, thank you Kak Farhat. Selanjutnya mungkin aku boleh tanya nih Kak, kalau misalnya ngerjain project kan pasti banyak software yang akan digunakan ya Kak untuk desain, untuk mungkin ngeanalisa sistemnya. Kira-kira dari Kak Farhat sendiri gunain software apa aja sih Kak? Oke, untuk requirement tentunya banyak kita menggunakan eh, Teams dan juga Microsoft Outlook segala macam. Lalu juga dari database operation kita menggunakan SQL SSMS atau Dbeaver. Lalu ada juga planning design analisnya kita bisa menggunakan Figma, Draw.io, ataupun Visual Paradigm. Lalu untuk banyak sih Kak. Lalu juga ada seperti seperti misalkan kayak Visio dan lain-lain Visual Studio gitu. Oke deh, berarti banyak banget ya Kak yang Mm, harus dikuasai gitu. Cuma kan seiring waktu berjalan, pasti teman-teman kalau misalkan bergabung dengan sesuai dengan role Kakak, pasti akan pelan-pelan akan mengerti gitu ya Kak. Apalagi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa sistem informasi di BINUS, beberapa software yang Kakak sebutin kita belajar ya Kak. Salah satunya mungkin Figma, Visual Paradigm, dan sebagainya. Oke deh betul. Kak. Karena suka ganti-ganti, jadi aku suka lupa gitu. Jadi nah, timnya juga banyak kan beda-beda gitu, Kak. Oke deh Kak, nggak apa-apa. Kalau nggak salah juga kalau kita di BINUS ya Kak, kita juga dikasih fasilitas Teams ya Kak, kalau misalnya mau berhubungan dengan komunikasi dengan dosen atau dan sebagainya gitu ya Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah kerja, benefit yang Kakak terima gitu selama Kakak bekerja, mungkin ke knowledge, mungkin relasi gitu Kak. Boleh kasih tahu Kak? Sebenarnya banyak banget, cuman yang bisa aku tekanin tuh mungkin ada dua ya, yaitu dari segi hard skill dan juga networking. Itu sangat berguna banget karena aku bisa ketemu berbagai pihak, baik itu yang bekerja di bidang IT ataupun di bidang pemerintahan dan klien-klien yang lainnya. Itu jadi banyak ilmu yang bisa kita serap. Itu juga meningkatkan soft skill yang tadi aku sebutin, negosiasi dan lain-lain. Sedangkan untuk hard skill, eh, mungkin insting kita untuk bertahan hidup meningkat ya. Jadi mungkin saat kuliah kita merasa ini kok kayaknya susah, nggak bisa-bisa atau masih basic banget. Tapi selama bekerja seiring berjalannya waktu itu eh, pasti kita semakin familiar gitu Kak. Untuk penggunaan tools-tools yang tadi aku sebutin. Oke deh Kak. Terakhir nih Kak.
sebelum videonya ditutup, mungkin aku boleh ngasih Kak, minta kesan, pesan gitu mungkin buat para binusian yang mungkin masih berkuliah dan mungkin tertarik nih dengan pekerjaan yang Kakak jalani saat ini. Oke, untuk binusian khususnya kita eh, sebagai anak muda nih, Cila. Jadi kita harus bersyukur dulu kita bisa kuliah di tempat yang ngasih kesempatan, peluang yang sangat besar untuk mahasiswa. Apapun itu, bidang yang kita tekuni, yang eh, potensi yang kita miliki itu BINUS sudah memberikan wadah kalau kita mau mencari dan eh, fokus terhadap tujuan kita selama kuliah. Jadi pesan aku untuk teman-teman mahasiswa, jangan lelah dan bosan untuk belajar, cari terus kesempatan, jangan menunggu, eh, buat momentum itu kita sendiri, dan terus semangat. Karena aku pernah dengar salah satu quotes yang simple dan sering kita dengar, tapi itu benar adanya gitu, yaitu luck is what happens when opportunity meets a preparation. Gitu, Kak, dari aku. Oke, thank you Kak Farha untuk pesan-pesannya. Wah, sangat menarik nih Kak. Berarti kita harus bersyukur ya Kak sebagai binusian karena binus sendiri sudah memberikan semua fasilitas yang pastinya dibutuhkan dibutuhkan oleh para binusian untuk terjun ke dunia pekerjaan gitu ya Kak. Betul banget, Kak Unik. Oke, thank you Kak Farha untuk waktunya, udah sharing-sharing pengalamannya sama kita, udah kasih tahu juga tips and trick, beberapa tools yang mungkin diperlukan gitu untuk kedepannya di dunia pekerjaan. Thank you Kak Farha, sampai ketemu lagi Thank ya Kak. you, Kak Unik. Thank you semua. Thank you semuanya.